Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak teacher, bertemu lagi dengan teacher Liza dalam mata pelajaran Spreadsheet. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi logika pada video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi logika if tunggal dan if majemuk. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang if and dan if or. Di mana bedanya? Yuk kita lihat. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang if and ya. If and ini adalah fungsi logika yang memiliki syarat ya, yang memiliki dua syarat, di mana kedua syarat ini harus terpenuhi agar dia bernilai benar logikanya. Ya, untuk rumusnya kita menggunakan if and seperti yang bisa Anda lihat ya. If and lalu kita masukkan logical test 1, logical test 2, lalu nilai jika benar dan nilai jika salah. Jadi kata kuncinya adalah kalau dia menggunakan if and itu berarti di dalam syaratnya ada kata-kata dan ya, atau and. Lalu untuk yang kedua ada fungsi if or. Nah, fungsi if or di sini adalah fungsi logika yang memiliki dua syarat, yang mana salah satu syaratnya saja yang dipenuhi maka dia akan bernilai benar. Nah, bedanya sama yang fungsi and, kalau yang fungsi and harus dua-duanya terpenuhi, sedangkan kalau if or bisa salah satunya saja agar dia bisa bernilai benar. Nah, kalau untuk rumusnya hampir sama dengan fungsi if and tadi, tetapi di sini kita menggunakan kata kuncinya or ya, or. Di mana dalam sebuah syarat itu ada kata-kata atau ya. Kita akan lihat dalam pengaplikasiannya dalam Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja kita praktekkan penggunaan fungsi if and dan if or dalam sebuah daftar gaji karyawan ya. Seperti yang bisa Anda lihat, ini adalah daftar gaji PT Maju Jaya yang mana sudah ada data tentang nama karyawan, golongan, usia, dan jam lembur. Nah, kemudian untuk mengerjakan soal ini sudah ada petunjuknya. Kita akan langsung saja memulai untuk pertama mengisi gaji pokok ya. Untuk gaji pokok di sini petunjuknya yaitu jika golongan pegawai atau karyawannya 1, maka gajinya 3.500.000. Kemudian jika golongannya 2, maka gajinya 6.500.000, dan jika golongannya 3, maka gajinya 8 juta. Nah, ini sama seperti video teacher sebelumnya. Apabila sebuah fungsi, sebuah logika ini memiliki lebih dari dua syarat, maka dia akan menggunakan if majemuk ya, karena lebih dari dua. Di sini ada 3 syarat. Baiklah, kita masukkan saja langsung rumusnya, yaitu sama dengan if jika golongannya sama dengan 1. Jika golongannya 1 berarti kamu klik sel golongan yang di sini sama dengan 1 ya. Ini artinya jika golongannya sama dengan 1, maka hasilnya jika ini terpenuhi maka dia gajinya 3.500.000. Nah, kemudian syarat yang kedua, koma pemisahnya ya, jangan lupa. Jika golongannya 2 maka gajinya 6.500.000. Berarti jika sel C10 ini sama dengan 2, maka gajinya 6.500.000. Nah, sudah kita masukkan 2 syarat, tinggal 1 syarat lagi. Maka yang 1 syarat lagi itu kita jadikan dia value if false ya, sebesar 8 juta. Nah, sudah masuk semua syaratnya, ada 3, tutup kurung, enter. Oke, selesai. Kita tarik rumusnya ke bawah. Nah, kamu bisa cross check. Kalau dia golongan 1 maka gajinya 3.500.000, golongan 2 6 juta, dan golongan 3 8 juta. Oke, kemudian kita jumlahkan, kita totalkan semuanya. Kita totalkan di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke sampingnya, ke sebelahnya untuk mencari gaji lembur. Untuk gaji lembur di sini sudah diketahui bahwa upah lemburnya per jam yaitu sebesar 250.000. Lalu di sini sudah diketahui jam lemburnya, maka untuk mencari gaji lembur yaitu lembur per jam dikali dengan gaji lembur per jam.
dimana gaji per lembur per jamnya sudah ada di sel G9 ya. Berarti langsung saja sama dengan lemburnya berapa jam kita kali dengan gajinya, gaji per jamnya. Kamu absolut tekan F4 karena sel ini kita kunci biar dia tidak berpindah kalau kita copy ke bawah ya. Enter. Nah, ini dia jam lemburnya. Kamu tinggal tarik lagi rumusnya ke bawah. Nah, jadi dia tidak akan berpindah. Rumusnya tetap pengalinya adalah sel G9. Kalau sudah kita jumlahkan, selesai. Kemudian lanjut ke tunjangan kesejahteraan, di mana katanya jika syarat golongan 2 atau usia lebih dari 30 tahun maka mendapat tunjangan 200.000. Nah, di sini ada kata kunci atau ya. Syaratnya yaitu dia harus golongan 2 atau usianya lebih dari 30 tahun. Nah, maka dia akan mendapat tunjangan sebesar 200.000. Oke, kita langsung masukkan sama dengan if, karena ada kata kunci atau di sini berarti or ya. Or buka kurung, logical test satunya yaitu syaratnya golongannya harus 2. Nah, berarti kamu klik di sel golongan sama dengan 2. Lalu kita masukkan logical test yang kedua, yaitu usianya lebih dari sama dengan 30. Berarti kamu klik golongan usia lebih dari sama dengan 30. Nah, selesai. Jadi syaratnya cuma ada 2. Kalau sudah kita masukkan kedua syaratnya, kita tutup kurung. Nah, maka langsung ke nilai jika benar. Kalau salah satu ini terpenuhi ya, kalau salah satu antara golongan 2 atau usianya lebih dari 30 terpenuhi, maka dia dapat tunjangan 200.000. Maka nilai benarnya adalah 200.000. Nah, kalau tidak terpenuhi satu pun berarti tidak dapat atau 0 ya. Kita tutup kurung, enter. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini yang tidak dapat itu di sini kosong ya, tidak dapat karena dia golongannya 1 dan usianya baru 22, berarti tidak terpenuhi kedua-duanya ya. Kalau yang 200 ini dapat karena dia golongan 2 dan usianya lebih dari 30, berarti dua-duanya terpenuhi. Oke, kita lihat yang salah satu saja. Nah, ini contohnya ya. Dia dapat tunjangan. Jadi meskipun golongannya golongan 1 tapi umurnya lebih dari 30, maka dia dapat tunjangan ya. Kita lanjutkan ke berikutnya yaitu bonus. Nah, untuk mencari bonus di sini katanya jika gaji pokok lebih dari sama dengan 6 juta ya, gaji pokoknya lebih dari 6 juta dan usianya lebih dari 40 tahun, maka dia dapat bonus sebesar 5% dari gaji pokok. Nah, gimana caranya? Di sini berarti kata kuncinya yaitu dan ya, karena ada 2 syarat di sini yang harus dipenuhi supaya dapat bonus. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan if and buka kurung. Kita masukkan dulu syarat logical test satunya yaitu gaji pokok lebih dari sama dengan 6 juta. Berarti gaji pokok, kamu lihat sel di gaji pokok sini, kamu klik lebih dari sama dengan 6 juta. Nah, itu dia. Dan nah, dannya yaitu usia lebih dari 40 tahun. Berarti kamu lihat di kolom usia lebih dari 40 tahun. Nah, selesai ya. Syaratnya kita tutup kurung. Lalu kalau ini dua-duanya terpenuhi, maka dia dapat bonus 5% dikali gaji pokok. Nah, dikali gaji pokok. Nah, kalau dia tidak terpenuhi, maka tidak dapat bonus atau 0. Tutup kurung, enter. Oke, kita tarik rumusnya ke bawah. Nah, kita lihat ya, yang di sini tidak dapat. Kenapa? Karena dia gajinya kurang dari 6 juta ya. Gajinya kurang dari 6 juta dan usianya juga kurang dari 40 tahun. Berarti dua-duanya tidak terpenuhi. Kita lihat di sini yang 325 terpenuhi karena gajinya lebih dari 6,5 dan usianya lebih dari 40. Berarti dua-duanya terpenuhi. Nah, yang ini walaupun gajinya lebih dari yang mana ya? Kita lihat yang di sini ya. Walaupun gajinya lebih dari 8 juta ya, si Andikawati ini walaupun gajinya lebih dari 8 juta, tetapi umurnya baru
22 tahun. Nah, jadi dia tidak dapat bonus ya, karena usianya tidak mencukupi dari syarat bonusnya. Seperti itu ya. Ini kita jumlahkan juga semuanya. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, untuk mencari gaji bersih. Caranya seperti apa? Nah, gaji bersih kita tambahkan semuanya, gaji pokok ditambah gaji lembur ditambah tunjangan dan ditambah bonus. Berarti kamu bisa masukkan sama dengan gaji pokok ya, ditambah dengan gaji lembur, ditambah dengan tunjangan, ditambah dengan bonus. Oke, kita tarik rumusnya ke bawah. Nah, demikian juga ini sum tadi. Nah, selesai. Kita sudah masukkan cara gaji pokok, lembur, tunjangan, bonus, sehingga kita bisa menentukan berapa gaji bersih dari masing-masing karyawan dengan menggunakan fungsi logika. Baiklah, sekian video teacher di kesempatan kali ini. Semoga Ananda bisa memahami tentang penggunaan if logika di Microsoft Excel. Nah, untuk latihannya silahkan Ananda praktekkan sendiri ya, secara mandiri, if and dan if or seperti yang sudah teacher jelaskan di video ini. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.